Teman-teman pernah dengar gak informasi yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, yang biasanya disampaikan oleh para penceramah atau imam-imam dari Gaza ketika mengadakan kajian-kajian di masjid-masjid sekitar kita. Apa tanggapan kalian kalau ternyata informasi tersebut, informasi bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, ternyata itu keliru dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta? Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gazah. Teman-teman, sejak saya dievakuasi dari Gaza tanggal 14 November 2023 yang lalu, setelah melalui proses yang tidak mudah, saya berkali-kali ditolak, gagal untuk melintas 40 hari terjebak dalam genosida. Akhirnya saya berhasil dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KBRI Indonesia di Mesir. Dan teman-teman, sejak saya mendarat di Indonesia, kemudian banyak tawaran-tawaran kepada saya untuk mengisi kajian baik di masjid-masjid, majelis taklim, kampus-kampus, televisi dan sebagainya. Lalu saya menyambut baik undangan-undangan kajian tersebut. Namun khusus untuk kajian offline, saya memiliki SOP, persyaratan yang selalu saya sampaikan ke siapapun, ke pihak manapun yang mengundang saya untuk mengisi kajian kepalestinaan. Di antara SOP yang paling terpenting, teman-teman, adalah bahwa saya tidak mau kalau pihak pengundang membuat spanduk kajian lalu ditulis di situ ada embel-embel, misalnya siapkan infak terbaik untuk Palestina, siapkan donasi terbaik untuk Gaza. Teman-teman, ini autokritik buat saya, buat teman-teman lembaga-lembaga di Indonesia dimanapun berada. Dan saya tidak mengatakan ini salah atau benar ya, tapi ini tanggapan saya. Kalian bisa mengatakan ini salah atau benar, terserah kalian. Tapi saya pribadi selalu mengatakan kepada audiens, kepada para pengundang dimanapun mereka berada, kalau saya tidak mau kajian-kajian kepalestinaan yang saya isi itu money oriented atau orientasinya donasi, atau bahasa lainnya donasi sentris. Makanya saya menolak untuk ditulis di spanduk kajian itu siapkan infak terbaik untuk Palestina. Bukan artinya kita tidak open donasi, tetap nanti di ujung acara biasanya saya open donasi, tapi itu di waktu sisa. Ya, bukan sama sekali orientasi atau prioritas acara tersebut. Dan saya selalu katakan bahwa orientasi atau prioritas saya hadir dalam acara-acara kajian kepalestinaan itu edukasi, bukan donasi. Kenapa demikian? Karena teman-teman, ini pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ke Indonesia beberapa kali, 2018, 2021, dan saya diundang oleh beberapa NGO untuk menjadi pemateri. Dan saya melihat template-nya itu kurang sesuai dengan prinsip saya. Biasanya template-nya ini kan, kalau mungkin sebagian teman-teman ikut dalam kajian-kajian tersebut ya, bagaimana sebuah masjid misalnya mendatangkan syekh dari Gaza atau Palestina atau dari manapun, kemudian lembaga tersebut, misalnya di sebuah masjid tertentu di wilayah kalian, ada lembaga kemanusiaan Indonesia, NGO, yang datang membawa materi, baik itu pemateri lokal ataupun misalnya syekh dari Palestina, dari Gaza dan sebagainya. Lalu kemudian dalam kajian tersebut, syekh dari Gaza tersebut atau pemateri itu menyampaikan informasi yang itu saja. Biasanya ya, saya nggak mengeneralisir, tapi biasanya ya informasinya itu aja, nggak ada yang baru, nggak ada hal yang update atau aktual. Biasanya mereka hanya membahas informasi yang sudah sering kita dengar. Contohnya bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, Palestina adalah tempat Isra Miraj, Masjidil Aqsa adalah tempat suci ketiga umat Islam. Hal yang selalu disampaikan berulang-ulang. Meski kebenaran dari fakta tersebut itu harus dipertanyakan. Seperti misalnya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Apa benar? Nyatanya banyak para ulama hari ini itu meyakini bahwa itu bukan informasi yang benar. Masjidil Aqsa memang pernah menjadi kiblat umat Islam di masa Nabi SAW. Banyak yang berpendapat bahwa para nabi-nabi sebelumnya itu sholatnya menghadap Ka'bah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, seluruh para nabi sebelum Nabi SAW sholatnya menghadap Ka'bah. Namun ada perpindahan kiblat dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa yang di sini para ulama
ya tidak mendapatkan referensi detailnya. Ada yang mengatakan bahkan Nabi SAW ketika di Makkah pun di awal-awal periode kenabian, beliau sholatnya menghadap Ka'bah. Namun ketika beliau ke Madinah, baru beliau sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena saat itu di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Dan hikmah dari Allah SWT memerintahkan Nabi SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa adalah memotivasi orang-orang Yahudi di Madinah yang selama ini mereka melihat Baitul Maqdis sebagai tempat suci mereka, memotivasi agar mereka juga mau memeluk Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun setelah 16 bulan dalam satu riwayat atau 17 bulan, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali menghadap ke Ka'bah, sholat menghadap ke Baitul Haram. Ini satu dari ya informasi-informasi itulah. Ya saya nggak akan bahas detail masalah siapa mana dalilnya, siapa yang mengatakan, itu ada kajian tersendiri ya. Tapi saya akan kembali ke topik kita ya. Yang saya sayangkan biasanya kajian-kajian kepalestinaan itu isinya informasi yang itu saja, kemudian template-nya juga selalu sama, kemudian yang kemudian menayangkan video-video kehancuran, darah-darah, kemudian anak-anak yang menangis dan sebagainya. Lalu tidak lama kemudian open donasi. Dan biasanya open donasi itu sampai ke ya melelang shell atau lelang apalah di dalam masjid. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh, tidak layak. Tapi bagi saya itu di luar prinsip saya. Ya kalau saya pribadi sejak saya dievakuasi 2023 lalu saya nggak pernah dan saya menolak untuk melelang-lelang seperti itu di kajian-kajian saya. Kecuali kalau di luar masjid itu beda lagi. Itu pun nggak setiap ya. Kadang 1-2 kali lah karena memang permintaan dari lembaga tertentu dan saya harus menghormati mereka. Jadi saya ikut terjun dalam lelang tersebut. Tapi kalau itu kajian saya pribadi itu saya nggak akan mengizinkan. Kenapa teman-teman? Karena lagi-lagi menurut saya ya, kalau kita selalu menjadikan donasi atau materi sebagai orientasi kajian kita, ini yang saya khawatirkan ini akan merusak mindset dan pemikiran masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, terkait yang kaitannya dengan pandangan perjuangan terhadap Baitul Maqdis. Ya, kalau sesi diskusinya atau sesi edukasinya hanya beberapa menit, setengah jam bahkan ya misalnya, lalu lelang-lelang shellnya itu sampai sejam lebih, itu bagi saya waktu tersebut sayang, sangat sayang, terbuang. Bukan terbuang ya, artinya digunakan untuk hal-hal yang kurang prioritas. Karena yang paling prioritas pada sebatas mengumpulkan donasi adalah edukasi. Itu yang dibutuhkan hari ini. Yang saya khawatirkan kalau kajian-kajian kepalestinaan ini orientasinya donasi, ya mereka berkumpul dengan pemikiran ya kita ini kajian khusus untuk mengumpulkan bantuan dan edukasinya hanya minoritas. Yang saya khawatirkan nanti para audiens, para jamaah setelah mendengarkan yang tadi itu informasi yang itu saja, tidak ada hal yang baru, kemudian mereka memberikan harta-harta sisa untuk Palestina, lalu mereka pulang ke rumah mereka dengan membawa pemikiran bahwa alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Ini yang ingin saya kritisi. Donasi itu nomor sekian, bukan utama ketika bicara Palestina. Dan kewajiban kita itu jauh lebih besar dibandingkan donasi yang kita berikan. Jadi donasi ini jangan sampai kita berdonasi untuk Palestina ketika kita semangat bicara Palestina. Masalahnya kalau kita nunggu kita semangat dulu baru kita donasi, kapan kita semangatnya itu? Jarang-jarang kita semangatnya. Kita semangat kalau media-media viral membicarakan Palestina. Kita semangat kalau ada kajian-kajian doang. Kalau tidak ada semua itu kita nggak akan semangat dan kita nggak akan donasi. Dan saya selalu katakan bahwa donasi itu kita lakukan untuk menjaga semangat kita. Jangan dibalik. Nunggu semangat lalu donasi. Enggak, kita donasi untuk menjaga semangat kita. Ya karena sekali lagi donasi itu kewajiban nomor kesekian lah dibandingkan hal-hal yang lebih urgent, teman-teman. Maka dari itu saya ketika mengisi kajian-kajian kepalestinaan, saya selalu katakan kepada mereka bahwa ini adalah kajian edukasi. Maka durasinya pun saya maksimalkan. Biasanya saya kajian itu 3 jam, itu minimal. 1,5 jam itu informasi, edukasi. Setelahnya 1,5 jam tanya jawab. Kalau ada sisa waktu 10 menit misalnya atau 5 menit, baru kita bicara tentang transparansi donasi-donasi itu. Dan biasanya teman-teman, kalau orang itu sudah paham, kalau audiens sudah paham, sebatas apa batas kewajiban kita untuk mereka, itu kita nggak perlu tarikin donasi pun mereka sudah akan berpikir, oh ya bismillah, ini memang perjuangan kita bersama. Nggak sekedar ini
isu sampingan atau isu prioritas, enggak gitu loh. Ini penting sekali untuk kita sampaikan ke yang lain, ke lembaga-lembaga lain gitu loh. Sekali lagi saya tidak ingin memonopoli kata-kata ini ya. Ini bisa salah bisa benar, tapi ini pandangan saya. Antum silakan ketik di komentar apa pandangan antum semua. Nah, karena kalau kita ini tidak teredukasi dengan baik, maka selamanya kita akan memperjuangkan Palestina dengan tenaga sisa, waktu sisa, energi sisa. Seolah isu perjuangan atau proyek perjuangan pembebasan Baitul Maqdis ini adalah proyek sampingan, proyek yang ya tidak perlu membutuhkan effort yang maksimal dari kita. Cukuplah kita berdonasi, selesai gugur kewajiban kita. Enggak, teman-teman. Kita bagi umat Islam meyakini bahwa Masjidil Aqsa ini masjid yang mulia. Ini hutang terbesar umat Islam hari ini. Ini adalah amanat yang telah kita khianati hari ini. Masjidil Aqsa adalah masjid yang harusnya kita pertahankan bersama-sama. Namun hari ini kita hanya bisa membantu dengan doa, dengan donasi dan sebagainya. Nah, tapi bukan berarti setelah kita memberikan donasi lalu gugur kewajiban kita. Enggak. Camkan kata-kata saya, teman-teman. Camkan kata-kata saya. Perjuangan pembebasan Baitul Maqdis adalah perjuangan seumur hidup. Proyek pembebasan Masjidil Aqsa adalah proyek seumur hidup kita, yang harus melibatkan tidak hanya kita, tapi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita. Karena ini adalah visi misi terbesar umat Islam hari ini. Ini adalah target terbesar umat Islam yang harus kita tunaikan bersama-sama. Dan kita jujur, sejauh ini kita masih bergantung pada warga Gaza, mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan mereka, saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Gaza ini mempertahankan Masjidil Aqsa dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Maka jangan sampai kita berdonasi harta sisa lalu merasa sudah gugur kewajiban kita. Kalau kita meyakini bahwa perjuangan ini adalah perjuangan seumur hidup, maka kita tidak akan gampang redup semangat kita, tidak akan lagi inkonsisten, tapi kita akan istiqomah dalam perjuangan ini, teman-teman. Nah, tapi masalahnya memang kita kurang edukator masalah Baitul Maqdis ini. Kita kekurangan orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu ini, tentang sejarah Baitul Maqdis, tentang pentingnya, vitalnya, strategiknya posisi Baitul Maqdis bagi umat Islam. Maka dari itu, kalau kalian perhatikan, teman-teman, ya, isi dari konten-konten saya di YouTube ini memang berita, lalu selingannya ya informasi hikmah-hikmah, ayat-ayat Al-Quran. Karena di situ adalah sumber informasi untuk kita dapatkan dan kita memahami sepenting apa Baitul Maqdis dan bagaimana perjuangannya yang harus kita lakukan sampai tujuan ini selesai. Itulah kenapa saya juga mendirikan gazamedia.net, karena disitulah informasi-informasi tentang Palestina, baik yang aktual, faktual, maupun yang ya sekedar informasi data-data lalu, itu kita sajikan untuk kalian semua, agar kita ini tidak dipermainkan oleh Barat yang mengontrol media, yang mengontrol kapan kita ini semangat, kapan kita redupnya, kapan kita berdonasi, kapan kita tidaknya, kapan kita marahnya, kapan kita diamnya. Jangan mau dikontrol oleh media-media Barat. Makanya saya hadirkan gazamedia.net itu untuk mengkanter dan mengimbangi narasi-narasi menyesatkan yang selama ini digaungkan oleh media-media Barat, teman-teman. Saya juga beberapa waktu yang lalu bertemu dengan ya beberapa ulama, beberapa syekh, ustadz-ustadz yang ustadz-ustadz yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Di antaranya ya ada yang pimpinan lembaga-lembaga dai yang memang membawahi hampir semua dai-dai besar di wilayah mereka. Saya kritisi, teman-teman. Saya bilang, Ustadz, tolong Ustadz, ini Gaza masih berdarah-darah. Pembantaian belum selesai, genosida belum berakhir. Tolong kalau para dai-dai ini isi salat Jumat, pidato Jumat, ceramah Jumat, tolong bahaslah. Ya kalaupun tidak semuanya, durasinya paling tidak di khutbah keduanya bahas tentang Palestina. Ini prioritas hari ini. Umat sedang tidur. Karena kenapa? Karena media-media mainstream kita menidurkan mereka dengan berita-berita, mohon maaf, sampah yang tidak lebih prioritas dibandingkan Palestina. Kalau ketika media-media mainstream ini bungkam, lalu kita para ulama juga ikut, ya tidak hanya bungkam tapi membahas hal-hal yang kurang prioritas, maka siapa yang akan membangunkan umat hari ini? Saya kritisi itu. Saya bilang sebaiknya para ustadz-ustadz ini ketika bicara di pidato hari Jumat, bahaslah seputar Baitul Maqdis, seputar Palestina, seputar Gaza.
Namun kendalanya apa? Kendalanya apa yang ingin kita sampaikan? Karena informasi tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina itu aja. Sudah disampaikan di Jumat lalu. Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa, tempat ketiga tersuci setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Palestina, tempat Isra Mi'raj. Nggak ada informasi lain. Ini kekeliruan kita. Ini masalah kita. Padahal menurut risetnya Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, dibantu oleh para mufasir kontemporer, diantaranya Dr. Ahmad Naufal, mufasir Palestina yang tinggal di Yordan. Mereka semua menyimpulkan setelah riset mereka bertahun-tahun bahwa ternyata sepertiga Al-Quran itu isinya Baitul Maqdis. Isinya adalah kisah-kisah sejarah dan hikmah-hikmah seputar Baitul Maqdis. Sepertiga Al-Quran. Artinya apa? Kalau dalam Al-Quran ada 6.200 sekian ayat, maka 2.000 diantaranya itu adalah ayat-ayat tentang Baitul Maqdis. Ayat-ayat tentang Masjidil Aqsa, tentang Palestina. Jadi nggak bisa kita kekurangan referensi. Makanya kenapa kita harus membahas itu lagi? Kenapa informasinya itu lagi yang kita sampaikan? Padahal ada 2.000 ayat, lebih dari 2.000 ayat di Al-Quran yang membahas tentang Baitul Maqdis. Kita kalau membaca surat Ali Imran, kita sedang membahas tentang Baitul Maqdis. Siapa itu Imran? Ali Imran ini artinya keluarga Imran itu Imran. Imran itu siapa? Imran itu seorang imam Masjidil Aqsa. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam juga marbot Masjidil Aqsa. Oh ya, mohon maaf, marbot ya ke bahasa kita kali ini. Artinya orang yang berkhidmah untuk Masjidil Aqsa. Kemudian Imran punya adik namanya Nabi Zakaria, imam Masjidil Aqsa. Setelah penerus Imran, Nabi Zakaria punya anak. Kemudian Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, juga imam Masjidil Aqsa. Dan banyak di antara ayat-ayat itu yang membahas tentang konsep, hikmah, cara, metodologi pembebasan Baitul Maqdis. Kalau kita membaca surat Maryam, kita sedang membahas ahli Palestina, orang-orang sekitar Baitul Maqdis. Kalau kita membaca surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat-surat dalam Al-Quran, itu kita sedang membahas Baitul Maqdis. Jadi tidak ada istilah kita kekurangan referensi, teman-teman. Insya Allah di konten selanjutnya saya akan membahas tentang 2 hikmah besar, 2 tips dan trik yang Allah berikan kepada kita, yang Allah isyaratkan kepada kita dalam 1 ayat dalam surat Maryam. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huzzi ilaiki bijidhin nakhlatin tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ada 2 hikmah besar untuk kita yang Allah sampaikan, Allah isyaratkan, berada tersembunyi dalam 1 ayat ini, ayat Maryam ayat ke-25. Dan insya Allah akan saya sampaikan di konten selanjutnya. Maka teman-teman stay tune terus di channel Muhammad Hussein Gaza. Insya Allah saya punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya dengar, apa yang sudah saya tadabburi, agar lagi-lagi kita teredukasi dan kita lebih mantap memahami esensi perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Sekali lagi, pembebasan Masjidil Aqsa adalah pembebasan yang membutuhkan nafas panjang. Ini adalah proyek seumur hidup yang harus kita kerjakan, kita selesaikan, dan kita harus libatkan tidak hanya kita sendiri, tapi juga orang-orang sekitar kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.